Selamat datang kembali di video perkuliahan metode numerik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang metode yang baru untuk menyelesaikan PDB secara numerik, yaitu adalah metode Runge-Kutta. Nah, salah satu latar belakang kenapa muncul metode Runge-Kutta itu karena metode Dirac-Teller itu punya kekurangan yang sangat mencolok, yaitu adalah sulit mencari turunan-turunan dari YT. Nah, di video sebelumnya kita sudah merasakan bagaimana sulitnya mencari turunan, bahkan kita cuma sampai turunan pangkat 4 ya. Nah, kalau kita pengen lebih akurat lagi kan kita harus mencari turunan-turunan yang lebih tinggi lagi, yaitu turunan ke-5, turunan ke-6, dan juga kadang-kadang PDB yang kita punya itu bukan lagi PDB satu dimensi, mungkin aja kita punya PDB 2 dimensi ya, seperti ini. Ini adalah F, ini adalah G ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini sangat sulit untuk mencari X aksen T, X double aksen T gitu ya, sampai X turunan ke N T gitu. Apalagi ini Y aksen T dan seterusnya sampai Y turunan ke N dari T gitu. Nah, ini sangat melelahkan lah untuk mencari turunan-turunan dari ini hanya untuk mencari X di T plus H itu apa gitu, dan Y di T plus H itu tuh apa gitu. Nah, namun Dirac-Teller juga punya keunggulan gitu, yaitu Dirac-Teller itu akurasinya itu dapat diatur gitu. Nah, kita pengen seakurat apa gitu. Kita pengen akuratnya ordernya H pangkat berapa gitu ya. Nah, sampai H pangkat 4 aja pun sebenarnya sudah cukup akurat. Nah, makanya di sini muncullah metode yang baru, yaitu metode Runge-Kutta untuk untuk memperbaiki masalah yang muncul ketika kita ingin pakai metode Dirac-Teller gitu. Nah, kita mulai dulu dengan penurunan dari metode Runge-Kutta orde 2. Nah, metode Runge-Kutta orde 2 itu tuh ceritanya tuh ingin menggantikan metode Dirac-Teller orde 2 gitu ya. Nah, yang bagian atas itu adalah metode metode Dirac-Teller orde 2, tapi yang bagian bawah itu adalah metode Runge-Kutta orde 2 gitu. Nah, jadi kita pengen metode yang bawah itu seakurat dengan metode yang atas gitu. Nah, namun kelebihannya itu yang bawah itu kita tidak perlu mencari turunannya gitu. Jadi si Y aksen sama Y double aksennya itu nggak perlu dicari gitu. Nah, kita cukup mencari, jadi intinya kita tidak mau mencari turunan lah gitu. Nah, namun kita ingat bahwa sebenarnya yang Y double aksen, yang Y aksen tuh sebenarnya emang nggak melibatkan turunan kan ya. Karena ini tuh adalah, kita bisa substitusi Y aksen T kan adalah ini fungsinya ya, itu PDB-nya yaitu adalah F T, Y di T ya. Nah, sementara yang Y double aksen T kita bisa ubah ini menjadi H kuadrat per 2-nya saya taruh depan. Nah, kalau Y aksen itu adalah Ft, Y, maka Y double aksen itu adalah ini ya, kita turunkan ini ke T, ditambah kita turunkan ini ke Y, dikali Y aksen. Dan Y aksennya kita bisa substitusi, yaitu adalah F ya. Nah, ini adalah berarti ini Ft ditambah Fy dikalikan F. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, tapi di sini kita masih melibatkan turunan, makanya kita nggak mau tuh gitu ya. Nah, kemudian kita beralih ke metode Runge-Kutta. Nah, di sini karena yang bagian pertamanya itu kita miripkan dengan ini, oleh karena itu si F0-nya itu udah jelas pasti adalah ini nih. Ft di YT. Sementara F1-nya itu adalah F di T ditambah P dikalikan H, Y di T ya, ditambah Q dikalikan ke H dikalikan F0. Nah, ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh si Runge-Kutta. Jadi, kita menggantikan ini turunan pertama dan turunan keduanya dengan sebuah evaluasi fungsi gitu ya. Jadi, nah intinya masih F0 sama F1 itu menggantikan ini Y aksen dan Y double aksen itu gitu. Nah, sekarang saya akan turunkan, kita akan mencari bagaimana mencari A, mencari B, mencari P, dan mencari Q agar kedua metode ini tuh adalah sebenarnya metode yang sama sih, cuman caranya aja beda ya. Nah, langkah pertama saya akan mencari Dirac-Teller dari si F1 ya, yaitu adalah ini. Ini sama dengan F di T, YT. Nah,
Tapi kita harus turunkan ini sekarang ditambah ya. Turunan F terhadap T ya. Tambah do F per do T. Dievaluasi di T, Y. Nah, dikalikan dengan PH. Nah, kemudian ditambah turunan ke F terhadap Y di T, Y dikali QH F0 ya. Jadi selisihnya ya. Q dikali H dikalikan F0. Dan seterusnya ya. Kita cukup sampai turunan pertama saja. Nah, kemudian kita akan substitusikan F0 dan F1 yang saya sudah dapat ini ke YT plus H ya. Nah, YT plus H itu adalah apa? YT ditambah A dikalikan H dikalikan F0, B dikalikan H dikalikan F1. Nah, kita substitusikan semuanya ini. YT ditambah A dikali H dikalikan F. F0 itu kan FT, YT. Nah, ditambah, nah ini yang agak sulit. B dikali H. Nah, ini adalah F1-nya kan ini udah saya tulis ini ya. Berarti ini adalah F. Ini tuh FT, YT. Nah, ditambah, ini saya akan singkat menjadi F kecil T ya. Dikalikan P, dikalikan H. Nah, ini saya akan singkat menjadi F kecil Y. Dikalikan Q, dikalikan H, dikalikan F0. F0 itu adalah ini. FT, Y. Dan seterusnya ya. Nah, saya akan sederhanakan ini. YT ditambah A dikalikan ke H. Ini FT, Y. Nah, Y-nya, Y dalam kurung T-nya nggak usah saya tulis lagi ya, dalam Y aja. Nah, ini saya kalikan, nah ini adalah B dikalikan ke H. Ini F, Y. Kemudian ini adalah B dikalikan P dikalikan H kuadrat dikalikan FT di T, Y. Nah, ini masih melibatkan turunan ya. Dan yang terakhir adalah ini B dikalikan Q dikalikan H pangkat 2 dikalikan FY dikalikan F ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini adalah orde H pangkat 3 ya. Dan kita nggak akan pedulikan ya. Karena kita kan cuma sampai Dirichlet-Taylor orde pangkat 2 ya. Nah, ekspresi yang terakhir ini kita akan samakan dengan Dirichlet-Taylor orde 2, yaitu adalah yaitu Y dikalikan H dikalikan F ditambah H kuadrat per 2. Harusnya kan Y double aksen, tapi Y double aksen tadi saya sudah ganti menjadi itu ya, FT ditambah FY dikalikan F. Nah, jadi kita akan samakan gitu ya. Jadi ini Y sama dengan Y itu udah sama tuh. Nah, kemudian yang bagian ini nih, ini tuh sama dengan ini tuh. Ya. Semoga terlihat nih. Berarti kita dapatkan persamaan bahwa A ditambah B harus sama dengan 1 ya. Nah, kemudian dari yang ini itu tuh sama dengan yang bagian ini dikali ini nih. Yaitu berarti apa? B dikalikan P ya. Itu sama dengan setengah. Ya, semoga cukup jelas ya. Dan yang terakhir yang bagian sini FY kali Y. Nah, ini sama lagi-lagi sama yaitu B dikalikan Q sama dengan setengah. Nah, jadi kita dapatkan 3 buah persamaan untuk mencari nilai dari A, B, dan P itu ya. Nah, namun karena kita cuma punya 3 persamaan sementara variabelnya itu ada 4, maka kita bisa ada solusinya itu ada banyak ya. Maka kita bisa memisalkan aja ya. Jadi kita misalkan beberapa salah satu variabel supaya dan kita cari variabel yang lainnya itu dengan pemisalan tersebut gitu. Jadi saya akan memisalkan kasus 1 itu kalau A-nya itu setengah ya. Kalau A-nya setengah berarti akibatnya B-nya harus setengah ya. Akibatnya P dan Q harus 1 ya. Nah, ini adalah kasus pertama. Nah, kasus kedua itu kalau A-nya 0, B-nya tuh berarti harus 1 ya, dan P dan Q-nya harus setengah ya. Di sini ada 2 kasus ya, kasus 1 sama kasus 2 ya. Nah, saya akan bahas setiap kasus di slide berikutnya. Nah, kita tinjau dulu kasus yang pertama, yaitu ketika A-nya itu setengah. Maka kita punya metode pengukutannya menjadi seperti ini, YT ditambah A dikali H, tapi kan A-nya setengah, berarti H per 2 ya, dikalikan F0, ditambah ini H per 2 dikalikan F1 ya. Tapi karena sama-sama H per 2, jadi saya bisa keluarkan ya H per 2-nya. YT ditambah H per 2
F0 ditambah F1, di mana F0-nya itu adalah, ya tadi seperti yang tadi adalah ini, dan F1-nya itu adalah F T plus P-nya kan 1 ya, berarti ini plus H, kemudian ini YT, Q-nya juga 1 ya, ini adalah plus H dikalikan F0. Nah, ini adalah kasus 1 adalah yang sering disebut dengan metode Runge-Kutta orde 2 ya. Nah, kemudian saya akan tinjau kasus 2, yaitu ketika A-nya itu 0, plus H sama dengan YT ditambah. Nah, karena H-nya itu 0, berarti tidak ada H ya, hanya ada B. B-nya itu, B-nya itu harusnya 1 ya di sini. 1, berarti B-nya itu adalah 1, berarti H dikalikan F1 langsung ya. Dan F1-nya itu adalah apa? Karena tidak ada F0, kita langsung pakai F1. F1-nya itu adalah ini. F0-nya sebenarnya ada ya, tapi tidak terpakai, tidak berkontribusi ketika menghitung ini ya, YT plus H gitu. Jadi F, T, Y, T. F0-nya itu sebenarnya ada, tapi tidak berkontribusi. Nah, hanya berkontribusi di F1 gitu, F0-nya tuh. Itu T plus, nah sekarang H-nya itu kan harus di P dan Q-nya itu setengah, itu berarti setengah H, YT ditambah Q-nya juga setengah ya, setengah H dikalikan F0. Nah, jadi si F0 itu berkontribusi untuk menghitung si F1. Tapi tidak berkontribusi ketika menghitung YT plus H. Nah, ini adalah, ini dikenal dengan metode modified Euler ya. Jadi metode modified Euler. Karena sebenarnya kita bisa tulis secara langsung ya, nggak usah pakai F0, F1 nih, seperti ini nih. Berarti YT ditambah H dikalikan F T plus setengah H, Y plus H dikalikan FT, Y. Nah, ini adalah metode modified Euler ya. Metode biasa, metode Euler yang biasa tuh ini kan ya. Nah, dimodified jadi di atas. Nah, jadi semoga cukup jelas ya bagaimana menurunkan metode Runge-Kutta orde 2 untuk kasus 1 dan juga untuk kasus 2 ya.